Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Newan dengan NPM 233511089. Di sini saya akan menerima tugas dengan membaca bab 11 yaitu the device hardware dan unlocking superpowers. Yang pertama, The Expo SDK Philosophy, The Swiss Army Knife. Jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka SDK adalah sabuk lalatan canggih atau Utility Belt ala Batman yang memberikan aplikasi di kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Ia menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia sekitarnya. Kecandian Express DK terletak pada abstraksi yang luar biasa terhadap kode non-trivial rumit. Di masa lalu, di dahulu saat era workflow lama, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka, menulis Android Studio, mengedit file Android manifest XML, menulis kode Java Kotlin, lalu pindah ke Xcode, mengedit info place, dan menulis kode script objektif. Konsep ini semakin diperkuat. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan kalian dari tiga bahasa sekaligus. Dengan Expo SDK, semua kerumitan itu disembunyikan di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Konsep ini semakin berkuat dengan fitur Expo semakin yang disebut dengan Continuous Native Generate atau CNG. Dalam hal kerjanya, kita tidak lagi menyiapkan menyimpan folder Android iOS di dalam proyek secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build dan instalasi paket natif baru, Expo akan membuat ulang file natif tersebut dari nol berdasarkan konfigurasi di app.json dan page.json. Express DK juga menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Spogo. Aplikasi ini sudah membuat dan preload hampir hampir semua model Expo standar hingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasinya. Penting untuk dipahami bahwa Expo SDK bukan sekedar kumpulan fungsi, tetapi justru sistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin compatible satu sama lain dan diperbarui secara berkala mengikuti versi React native-nya. Ini kita dari neraka dependensi dependensi hal di mana library kamera A bentrok dengan library lokasi versi B. Selanjutnya masuk pada promise flow. Deploy browser. Mengakses perangkat kelas pengguna, terutama yang bersifat pribadi, seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi oleh undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga kelab malam atau browser yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor tanpa izin eksploitasi dari pemilik HP. Oleh karena permintaan izin di Expo selalu mengikuti pola tiga langkah itu check, request, dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission untuk memeriksa apakah sudah memberikan izin. Jika status generate atau diizinkan, kita akan bisa lanjut. Jika statusnya unterminated atau belum dinyatakan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu memberi request permission. Handshake. Handshake. Fungsi ini memunculkan dialog pub sistem bertanya, izinkan aplikasi estimasi kamera. Langkah ketiga adalah menangani jawaban pengguna. Jika mereka tekan tolak atau dini, kita harus siap dengan rencana cadangan dan tidak boleh memasangnya secara agresif. Aspek UX atau user experience dalam meminta izin sangatlah krusial. Sering diabaikan oleh pemula. Jangan pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka ataupun motion bombing. Bayangkan kamu baru saja menginstal aplikasi sistem makanan dan tiba-tiba aplikasi. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen, memilih don't text again, yang membuat fungsi request permission action tidak memunculkan dialog di masa depan. Dalam suatu situasi jalan buntu ini, aplikasi kita tidak boleh menyerah begitu saja dan menyiapkan saja atau menampilkan layar kosong.
Kita harus melihat status DNS ini dan menampilkan pesan yudikatif di UI kita. Kita juga harus memperhatikan perbedaan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangatlah ketat data soal transparansi data. Di di application kita wajib menyertakan deskripsi seperti NSI Camera Usage Description yang menjelaskan alasan penggunaan kamera. Jika string itu kosong, Apple akan melalui aplikasi masuk ke App Store. Android sedikit lebih lunak, tetapi semakin ketat di versi terbarunya yaitu Android 11, terutama soal izin lokasi di latar belakang. Menggunakan Expo, memudahkan hal ini karena kita cukup mengatur konfigurasi di app.json, dan Expo akan menitipkan deskripsi tersebut ke file native saat prosedur. Tiga, kamera dan media library, the visual cortex. Salah satu fitur dominan di aplikasi mobile modern adalah kemampuan visual, baik mengambil foto baru atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan dua pustaka utama untuk tugas ini, yaitu Expo Kamera untuk interaktif dan Expo Picture untuk mengambil media yang sudah ada. Saat pengguna memilih sebuah foto atau Expo Image Picker, tidak tidak memberikan file gambar fisik secara langsung di variabel JavaScript, karena ukurannya bisa bergiga-giga dan akan mematikan RAM. Sebaliknya, ia akan mengembalikan sebuah objek berisi URI atau Uniform Resource Identifier yang pada dasarnya adalah alamat path lokal tempat foto itu disimpan sementara di cache HP. Jika aplikasimu menggunakan fitur yang lebih canggih, sepertinya QR kode atau mengambil foto dengan fitur real time ala Instagram Story, maka Expo Camera adalah senjatanya. Setelah ini melindar tampilan tanpa langsung live preview di dalam komponen React, yang berarti kamu bisa menumpuk tombol teks atau stiker di tampilan kamera tersebut. Mengenai hasil tangkapan kamera juga melibatkan pertimbangan format data, biasanya antara base 64 atau multi-platform data. Base 64 mengubah gambar jadi string teks panjang yang bisa dikirim secara langsung di JSON, tapi ini memperbesar ukuran file hingga 30% dan memberatkan prosesor. Fitur lainnya dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto di galeri umum pengguna. Guna Expo menggunakan Expo Media Library. Setelah foto akan diambil yang aplikasi kita tersimpan di file privat aplikasi yang akan hilang jika aplikasi dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto mereka agar muncul di aplikasi foto atau galeri, kita harus meminta izin tambahan yaitu Wide External Storage di Android dan memindahkan file tersebut secara ekspresif. Ini ada fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak berkurang di dalam aplikasi tersebut. 4. Location Service, the Global Positioning System. Mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar peta atau pencarian jodoh. Expo Location adalah gambar kita menuju ke sensor GPS Global Positioning System di perangkat. Mengambil data lokasi adalah operasi paling berat baterai dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika seperti mengambil variabel di memori. Saat kita memanggil location get current position engine, HP harus menyalakan chip GPS, mencari sinyal satelit, dan melakukan triangulasi. Salah satu fitur paling ajaib, proses ini akan memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menampilkan indikator loading di UI. Salah satu fitur ajaib dari modul ini adalah goal coding dan reverse coding. Sensor GPS hanya memberikan kita angka mentah uh, atau longitude lintang dan longitude bujur. Sebaliknya, Geotik akan mengubah alamat teks menjadi koordinat. Airpo akan menyediakan jumlah API sederhana untuk melakukan konversi bolak-balik yang sangat berguna untuk fitur
seperti isi alamat pengirim otomatis berdasarkan lokasi saya saat ini. Namun, pengujian atau testing fitur lokasi di simulator atau rel motor seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS atau Android motor, kita harus mesimulasikan lokasi secara manual lewat pengaturan motor. Jika kamu lupa mengatur ini, fungsinya mungkin akan timeout atau mengembalikan error. Privasi lokasi adalah topik yang panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi izin sekali saja allow once atau hanya saat aplikasi digunakan. Aplikasi harus siap menggunakan skenario di mana izin tiba-tiba dicabut saat aplikasi berada di latar belakang. Selain itu, jika kamu membuat aplikasi yang memantau pergerakan secara terus-menerus seperti aplikasi lari atau jogging, kamu harus menggunakan low watch position action untuk memberikan aliran data atau stream update setiap kali pengguna bergerak beberapa meter. Loka Kelima, sensor dan haptic the sixth sense. Sebuah ponsel pintar bukanlah sekedar layar kaca yang menyala, ia hanya balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. SPSDK membuat aksesi ke indera keenam. Ini membuat paket exposure sensor dan exposure haptic. Sensor gerak utama meliputi accelerometer untuk mengukur kecepatan guncangan dan gipol- Gyroscope mengukur rotasi atau putaran. Dengan data ini, kita bisa membuat instalasi yang unik seperti menggerakkan karakter flip HP atau shake to shake kocok HP untuk membuat akun tulisan yang populer. Salah satu pengguna sensor Salah satu pengguna sensor yang praktis dan sederhana dalam mendeteksi orientasi perangkat atau langkah kaki atau podometer. Namun, fitur yang paling sering meninggalkan file aplikasi secara instan adalah haptics atau umpan balik getaran. Haptik juga sangat berguna untuk memberikan symmetric feedback atau umpan balik bermakna tanpa suara dan visual. Saat pengguna sukses pembayaran, kita bisa memicu haptic notification feedback type sukses yang memberikan getaran dangding yang positif. Sebaliknya, saat terjadi error, kita bisa memberikan getaran tajam yang menandakan kegagalan. Namun, pengguna sensor haptik harus bijaksana. Terlalu banyak getaran akan membuat tangan pengguna kesemutan dan baterai cepat habis. Terlalu sensitif membaca sensor akselerometer akan membuat UI bergetar-getar tidak stabil. Kita sering kali perlu menerapkan algoritma penghalus atau debouching pada data sensor mentahan agar angkanya tidak melompat-lompat terlalu liar. Interaksi sensor juga membuka peluang untuk fitur accessibility kesehatan. Sensor cahaya atau light sensor bisa digunakan untuk mengubah aplikasi otomatis saat ruangan gelap. Biometer bisa digunakan untuk mendeteksi perubahan ketinggian lantai. Dengan memanfaatkan hardware, kita bisa memecahkan tembok kaca antara dunia digital dan fisik. 6. Integrasi keislaman, the true sense. Yang pertama, ada permission dan ada istizan atau meminta izin. Di era natif, kita tidak bisa sembarangan menyalakan kamera atau mengecek lokasi tanpa izin. Kita harus melakukan request permission. Jika pengguna menolak, kita harus menghormati keputusan itu. Ini adalah implementasi teknologi dari adab istizan, meminta izin, dan menjaga privasi orang lain. Islam melarang keras kita memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa permisi. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. 2. Kamera, sensor, dan amanah anggota tubuh. Kita menggunakan API kamera dan sensor untuk merekam dunia. HP hanyalah alat, tapi kitalah yang memprogram untuk untuk apa alat itu digunakan. Apakah kamera digunakan untuk fitur scan Al-Quran atau untuk menyebarkan aib? Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita, tangan, telinga, tangan adalah hardware canggih yang dipenyembahkan Allah SWT. Semua sensor ini
bukan milik kita, melainkan amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban data lognya. Sesungguhnya dengar, penglihat dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Isra ayat 36. 3. Lokasi GPS dan arah kiblat hidup. Fitur Location Service memungkinkan aplikasi mengetahui koordinat presisi pengguna di muka bumi. Tanpa GPS, peta tidak berguna, dan navigasi akan mati. Kita butuh titik referensi. Dalam Islam, mengetahui posisi fisik penting untuk menentukan arah kiblat. Namun lebih jauh lagi, kita butuh GPS spiritual untuk mengetahui posisi kita menghadap Allah. Apakah kita bergerak mendekat Tot atau menjauh maksiat? Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap ke depan, yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Rangkum 7. Rangkuman. Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 11. Yang pertama, Express Deka Polyshopi sabuk Batman, cara curang yang legal untuk mengakses fitur natif. 2. Permission flow, satpam sopan, akses privasi bukan hak tanpa izin. 3. Kamera dan media, konteks visual. 2. Cara menangani gambar. 4. Location service, GPS dan geocoding, mengetahui posisi user. 5. Sensor dan haptik, indera keenam, membuat aplikasi terasa hidup. 8. Evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis, alur izin, permission, dan etika netizen. Skenario konteks, Anda mengembangkan aplikasi absensi online saat aplikasi baru diinstal. Ia langsung mencoba mengambil titik koordinat GPS tanpa memunculkan pop-up permintaan izin atau request permission kepada pengguna. Akibatnya aplikasi menggunakan silent failure atau gagal pesan di Android versi terbaru. Manajer proyek meminta Anda untuk mencari cara mengakali sistem agar izin bisa aktif otomatis tanpa diketahui pengguna. Analisis menggunakan sistem operasi modern Android iOS memblokir akses perangkat keras tanpa izin eksplisit. Jelaskan strategi penanganan permission flow yang secara teknis. Tolak permintaan manajer tersebut dengan argumen etika yang berdasarkan dengan konsep izin atau minta izin dan larangan tajasus memata-matai. Mengapa mengambil data lokasi diam-diam adalah bentuk pengkhianatan digital. Tujuannya itu untuk mengukur pemahaman tentang siklus hidup permission React Native dan integritas ketika data. Kunci, kunci kunci jawabannya itu security sandbox OS, melindungi privasi user, akses tanpa izin akan ditolak sistem. 2. Permission flow, cek status request permission, handle result, grant denied, open setting jika denied permanen. Istizan atau tajasus, mengambil data tanpa izin adalah dosa privasi, memata-matai dan melanggar adab ke rumah atau HP orang lain. 2. Evaluasi penggunaan GPS high security dan amanah sumber daya. Skenario atau konteks aplikasi pencari masjid terdekat yang Anda buat mendapatkan keluhan karena HP pengguna sangat panas dan baterai terkuras 30% hanya dalam 1 jam pemakaian. Ternyata Anda menyetak konfigurasi lokasi dengan Auxiliary Location Accuracy High dan time interval 1000 update tiap 1 detik. Padahal masjid adalah bangunan statis yang tidak bergerak. Pernyataan evaluasi keputusan pengguna konfigurasi akurasi tinggi tersebut. Apakah sepadan antara kebutuhan fitur mencari bangunan diam dengan biaya sumber daya baterai yang dikeluarkan. Hubungan efisiensi ini dengan kewajiban amanah atas barang pinjaman. Semua um, pinjaman, ingat bahwa baterai dan perangkat keras adalah titipan Allah kepada pengguna, dan aplikasi kita meminjamnya. Dan apakah kita um,
menjadi peminjam yang baik atau berusaha. Tujuannya untuk mengukur kemampuan penyiimbangan operasi versus performa baterai dan kesadaran sumber daya. Kunci jawabannya itu adalah yang pertama trade-off, akurasi tinggi, baterai boros baterai untuk objek statis, balance atau low yang sudah cukup. Geolocation strategi gunakan one time location daripada watch position terus menerus jika tidak dan jika tidak perlu navigasimu turn by turn. Mana aplikasi yang boros baterai tanpa alasan yang syar'i masuk akal adalah bentuk kezaliman terhadap research sumber orang. Tiga, kreatif kreasi fitur kamera cerdas dan preset tayabum tayab tabayun skenario atau konteks banyak berita bohong atau hoax beredar yang berupa foto kejadian lama yang diklaim sebagai kejadian baru. Anda ingin membuat aplikasi jurnalis warga Citizen Journals yang terpercaya. Aplikasi ini harus menggunakan kamera untuk memverifikasi berita keaslian HP-nya. Rancanglah mekanisme pengambilan gambar yang meminjam validasi data. Fitur ini harus menyematkan metadata timesheet dan geotak yang tidak bisa dimanipulasi oleh pengguna. Bukanlah ambil-ambil dari galeri, tapi wajib berlive kamera. Jelaskan bagaimana fitur teks di sini menjadi sarana tabayun. Verifikasi kebenaran di era digital. Bagaimana teknologi ini bisa membantu mengurangi fitnah visual. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan merancang solusi teknis menggunakan API kamera dan manipulasi data gambar untuk tujuan sosial. Kunci jawabannya itu untuk capture only atau menutup akses launch imagine library hanya izinkan launch kamera. Dua, metadata embedding. Menyiapkan koordinasi GPS dan waktu server saat foto diambil ke dalam Exif data atau database anti hoax. Teknologi memastikan foto yang diambil di lokasi dan waktu yang diklaim meminimalisir manipulatif fakta atau tabayun. Empat, lokasi sensor uh, akselerometer dan nilai biro walidain. Skenario atau konteks sensor akselerometer dan giroskop dapat mendeteksi perubahan kecepatan dari orientasi perangkat. An- Anda ingin memanfaatkan superpower ini untuk membantu lansia yang tinggal sendirian. Jika lansia tersebut uh, tiba-tiba terjatuh, HP otomatis mengirim sinyal darurat. Analisis pola data sensor ini mengintegrasi suara terjatuh, perubahan sumbu X, Y, Z secara drastis diikuti diam total. Bagaimana logika kode ini membedakan antara HP jatuh ke kasur dan orang yang jatuh keras? Kaitannya inovasi ini dengan Bero Walidain berbakti pada orang tua. Bagaimana kok baris kode sensor yang Anda tulis ini menjadi amal bukti menyelamatkan nyawa orang tua? Tujuannya itu untuk mengukur pemahaman logika sensor, gerak, penerapan logika un- untuk kemanusiaan atau text for good. Kata kuncinya itu speed detection, mendeteksi lonjakan G-force yang tiba-tiba impact diikuti nilai nol atau diam motionless. False positif perlu threshold batas toleransi yang agar tidak terlalu sensitif. Amal bakti menggunakan teknologi untuk menjaga keselamatan orang tua adalah bakti modern yang mulia. 5. Evaluasi penyimpanan foto lokal versus cold dan sifat asitir. Skenario atau konteksnya adalah aplikasi jurnal harian muslimah menginginkan pengguna memotret foto pribadi tanpa hijab untuk catatan pengembangan kulit wajah skincare. Development berencana mengunggah semua foto ini ke cloud server biasa tanpa enkripsi yang mudah diakses. Evaluasi risiko privasi dari ekstraksi penyimpanan tersebut. Apa penyimpanan foto aurat di server yang bisa diintip oleh admin database? Usulkan solusi penyimpanan yang lebih aman, misalnya local storage terenkripsi di perangkat saja. Hubungan perlindungan data visual yang bersifat Allah As-Sitir maha menutupi aib dan kewajiban yang akurat. Mengapa arsitektur aplikasi harus mendukung penjagaan kehormatan pengguna? Tujuannya, tujuan penilaian, mengukur kesadaran keamanan data sensitif, media, dan tanggung jawab moral penjaga privasi atau aurat pengguna. Kata kunci, data breach risk,
Server publik rentan rentan peretasan dan penyalahgunaan internal. Lokasi files atau encryption simpan di file sistem, lokasi aplikasi, dan enkripsi sebelum diupload. Mengapa menjaga kehormatan aplikasi tidak boleh menjadi celah tersebarnya aurat? Developer wajib menyediakan fitur keamanan atau fitur untuk melindungi kehormatan pengguna. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.